Lamine Yamal telah tampil dalam 100 pertandingan bersama Barcelona, meski usianya masih sangat muda. Ia telah mencetak 22 gol dan memberikan 33 assist. Dalam pertandingan melawan Inter Milan, Yamal tampil menonjol dengan mencetak 1 gol, serta menunjukkan kecepatan dan visi bermain yang menyulitkan lini pertahanan lawan. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, menyebut permainan Yamal mengingatkannya pada masa kejayaan Lionel Messi, menandakan betapa besar potensi pemain muda ini. Di sisi lain, Thierry Henry bahkan menyatakan bahwa Yamal berpeluang melampaui Messi. Ia terkesan karena masih ada pemain yang bisa menyamai, atau bahkan melebihi level seorang legenda. Dalam sepak bola, Anda merasa tak ada yang bisa melampaui Messi atau Ronaldo, ujar Henry. Lalu datang Yamal, dan Anda mulai meragukannya. Henry juga menyebut nama-nama besar seperti Pele dan Maradona dalam perbandingan tersebut, dan menilai Yamal sebagai talenta luar biasa yang jarang ditemukan. Simone Inzaghi baru saja kembali diperkuat 2 pemain kuncinya, Denzel Dumfries dan Marcus Thuram, yang tampil impresif dan berkontribusi besar dalam laga melawan Barcelona. Namun, kondisi fisik skuad Inter kembali mendapat tantangan. Cedera yang dialami Lautaro Martinez bisa menjadi hambatan serius menjelang akhir musim yang sibuk. Lautaro merasakan nyeri di paha kirinya menjelang babak pertama usai, dan meski sempat mencoba melanjutkan permainan, ia akhirnya tidak kembali ke lapangan setelah jeda. Menurut Football Italia, striker asal Argentina itu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu dekat untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Inzaghi kini menanti hasil tes medis dengan penuh harap, mengingat Inter masih harus menjalani jadwal padat, termasuk leg kedua semifinal Liga Champions pekan depan. Barcelona harus berjuang keras untuk 2 kali menyamakan kedudukan dalam hasil imbang 3-3 melawan Inter Milan. Dalam pertandingan itu, Rafinha tampil impresif dengan menyumbang 1 assist dan berperan penting dalam terciptanya gol ketiga. Meski demikian, Rafinha menyoroti rapuhnya lini belakang Barcelona. Ia menyesalkan kebobolan 3 gol di kandang sendiri pada laga sepenting ini. Saat kami bermain di kandang seperti tadi, seharusnya kami bisa meraih hasil lebih baik, ujar Rafinha kepada Movistar. Kami tak seharusnya kebobolan sebanyak itu, terlebih di kandang. Memang, lawan kami bermain baik dan patut dipuji. Tapi kami adalah Barcelona. Tugas kami adalah menang di rumah sendiri. Itu sudah seharusnya. Antony resmi bergabung dengan Real Betis pada bursa transfer Januari lalu, dan sejak saat itu menjadi pemain kunci dalam skuad Manuel Pellegrini. Klub yang tengah bersaing di papan atas La Liga itu, telah menyatakan niat untuk mempermanenkannya. Namun menurut laporan Mirror, keinginan tersebut kini terhambat oleh perubahan regulasi pembayaran transfer di La Liga, yang mengikuti aturan baru UEFA. Aturan tersebut membatasi durasi cicilan pembayaran transfer, maksimal hanya 5 tahun bagi klub-klub yang belum melewati batas pengeluaran tertentu. Sebelumnya, klub seperti Betis bisa mencicil hingga 7 tahun, seperti saat mereka merekrut Nabil Fekir. Dengan nilai transfer Antony yang diperkirakan mencapai 40 juta pounds, skema pembayaran yang lebih singkat menyulitkan Betis untuk mengajukan penawaran yang realistis, terlebih di tengah kondisi keuangan klub yang masih terbatas. Mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, menyarankan agar klub lamanya tidak menyia-nyiakan peluang untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid. Meski kesulitan mendapat tempat di tim utama Los Blancos, pemain muda asal Turki itu dinilai memiliki potensi besar. Hamann percaya, Güler bisa menjadi aset penting bagi Liverpool jika diberi kepercayaan dan peran yang tepat. Ia memperingatkan bahwa melewatkan kesempatan merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut bisa menjadi kesalahan besar. Menurutnya, Güler adalah tipe pemain yang berkembang pesat jika diberi ruang dan keyakinan. Kalau Liverpool bisa menemukan posisi yang pas untuknya, saya yakin dia bisa jadi pemain hebat, ujar Hamann. Setelah absen hampir 7 bulan karena cedera ACL yang dialaminya saat melawan Arsenal, Rodri akhirnya kembali menjalani sesi latihan. Cedera tersebut memaksanya untuk tidak ambil bagian dalam semua kompetisi sejak September. Kehadirannya menjadi pusat perhatian dalam latihan terbuka Manchester City pada hari Rabu. Menurut laporan Sky Sports, Rodri telah perlahan-lahan kembali beraktivitas di lapangan dalam beberapa minggu terakhir, bahkan terlihat mulai berlatih dengan bola, sebuah perkembangan positif dalam masa pemulihannya. Meski begitu, belum ada kejelasan mengenai waktu pastinya ia akan bermain kembali secara kompetitif. Kemungkinan tampil di sisa musim ini masih diragukan. Kini, fokus Rodri tampaknya lebih realistis, yakni mempersiapkan diri untuk bermain di ajang Piala Dunia antar klub pada bulan Juni nanti. Legenda Manchester United, Teddy Sheringham, melontarkan kritik tajam kepada Andre Onana, usai kiper tersebut terlibat adu argumen sengit dengan ex-pemain MU, Nemanja Matic. Insiden ini terjadi jelang leg pertama perempat final Liga Eropa antara Manchester United dan Lyon, dan memanas dalam sesi konferensi pers. Menanggapi situasi tersebut, Sheringham memberikan masukan kepada Onana, agar lebih memusatkan perhatian pada penampilannya di lapangan, daripada terjebak dalam konflik verbal. Ia menilai, perdebatan seperti itu tidak memberikan manfaat bagi tim. Saya menghargai semangat Onana, tetapi ini bukan soal membahas masa lalu atau sekadar berbicara tentang niat. Yang penting adalah hasil dan kinerja di lapangan, ujar Sheringham. Marcus Rashford menunjukkan performa yang cukup stabil bersama Villa, mencatatkan 4 gol dan 6 assist dalam 17 laga. Namun, musimnya bisa berakhir lebih cepat, akibat cedera hamstring yang dialaminya pekan lalu. Meski begitu,
Rumor mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub lain terus beredar. Barcelona disebut-sebut sebagai salah satu klub yang tertarik, namun transfer tersebut kemungkinan besar hanya terjadi jika Manchester United bersedia menurunkan bandrol sang pemain. Saat ini, harga yang dipatok MU dianggap terlalu tinggi oleh banyak klub Eropa, termasuk Barcelona. Di sisi lain, Rashford disebut ingin mencari tantangan baru dan memiliki ambisi untuk bergabung dengan Barcelona. Namun, merealisasikan keinginan itu tidaklah mudah, mengingat kondisi keuangan banyak klub besar yang kini lebih selektif dalam mengeluarkan dana transfer. Gelandang Napoli, Scott McTominay, mendapat banyak pujian berkat penampilan gemilangnya dalam beberapa pekan terakhir di bawah arahan Antonio Conte. Pemain asal Skotlandia itu berhasil mencetak 5 gol dalam 3 laga terakhir dan memainkan peran krusial dalam membawa Napoli ke puncak klasemen Serie A. Menariknya, Antonio Conte yang biasanya mengandalkan formasi 3 bek, kini beralih ke skema 4 bek demi memberi McTominay keleluasaan lebih di lini tengah. Perubahan ini mencerminkan kepercayaan besar Conte terhadap kemampuan gelandang berusia 27 tahun tersebut. Hasilnya pun positif, McTominay berkembang signifikan dan menjadi sosok kunci bagi tim dalam masa penting musim ini. Selain mencetak gol, ia juga berkontribusi dalam pengaturan tempo permainan, serta menjaga keseimbangan tim. Gianluigi Donnarumma menjadi pusat perhatian setelah pertandingan semifinal Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Arsenal. Aksi penjaga gawang asal Italia tersebut di penghujung laga mengundang kritik keras dari mantan ketua PG Mol, Keith Hackett. Seperti diketahui, sepanjang pertandingan, Donnarumma tampil impresif, termasuk menggagalkan peluang matang dari Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Namun, kontroversi muncul saat ia terlihat sengaja terjatuh, meski hanya terjadi kontak ringan dengan Ben White. Wasit pun meniup peluit dan memberikan pelanggaran untuk PSG. Keputusan itu dianggap merugikan Arsenal, yang sedang berupaya menyamakan skor. Keith Hackett pun mendesak UEFA untuk memberi sanksi kepada Donnarumma, karena menganggap tindakan tersebut merusak nilai sportivitas dan merupakan bentuk kecurangan yang patut dihukum. Real Madrid diprediksi akan menjalani musim panas yang sibuk, seiring persiapan mereka memasuki era baru. Namun, kesibukan tersebut tak hanya terkait dengan aktivitas transfer pemain. Klub juga akan menawarkan kontrak baru kepada beberapa pemain, termasuk kiper utama mereka, Thibaut Courtois. Walaupun musim ini dianggap mengecewakan, terutama di lini belakang, Courtois tetap dianggap sebagai pemain kunci yang tak tergantikan. Menurut laporan dari Relevo, klub berencana memberikan kontrak baru yang menyimpang dari kebijakan biasanya. Umumnya, Real Madrid hanya memberikan kontrak 1 tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Namun untuk Courtois yang kini berumur 32 tahun, klub siap menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun, sebagai pengecualian terhadap aturan tersebut. Sejak paruh kedua musim lalu, Direktur Sepak Bola Barcelona, Deco, dikabarkan berniat memperkuat posisi sayap kiri, meskipun performa rapinya sudah cukup memuaskan. Meski begitu, tim masih dianggap memerlukan tambahan amunisi di sektor tersebut. Menurut laporan dari Kauk Offside, Barcelona telah menjalin komunikasi dengan agen pemain Atalanta, Ademola Lookman. Lookman sendiri dikabarkan siap meninggalkan klub pada musim panas ini. Namun, bandrol yang dipatok Atalanta sekitar 60 hingga 65 juta euro menjadi kendala utama bagi Barcelona. Diario AS juga menyebut bahwa Atletico Madrid berminat untuk merekrut winger kiri, tetapi harga tinggi Lookman membuat mereka ragu. Pemain asal Nigeria itu sendiri tidak sepi peminat, dengan Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal di Inggris, serta Juventus di Italia, semuanya dilaporkan tertarik untuk memboyongnya. Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Arsenal dan PSG digelar di Emirates Stadium. Dalam laga tersebut, PSG berhasil meraih kemenangan tipis 1-0, berkat gol cepat Ousmane Dembélé di awal babak pertama. Kemenangan ini memberikan keuntungan bagi PSG, sekaligus menjadi tekanan tersendiri bagi Arsenal jelang leg kedua yang akan berlangsung di Paris. Pelatih PSG, Luis Enrique, merespons keraguan sejumlah pihak terhadap timnya setelah kemenangan atas Arsenal. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa PSG memiliki tekad kuat untuk menjadi yang terbaik di Eropa. Kami hanya selangkah lagi dari final. Beberapa wartawan menyampaikan pertanyaan positif, tapi saya juga mengingatkan mereka yang bersikap negatif. Kami adalah tim yang penuh kerja keras, ambisi, dan komitmen, ujar Enrique seperti dikutip dari AS. Harry Kane dipastikan absen saat Bayern Munchen menghadapi RB Leipzig akhir pekan ini karena akumulasi kartu kuning. Meski tak bisa bermain, Kane tetap bersiap untuk merayakan kemungkinan trofi pertamanya bersama Bayern. Sesuai regulasi DFL, ia tetap diizinkan hadir di stadion, meskipun tengah menjalani skorsing. Kane diperkirakan akan menonton pertandingan dari area VIP bersama para petinggi klub, dan akan bergabung ke lapangan setelah laga, jika Bayern berhasil mengamankan gelar juara. Menurut Bild, Kane tetap antusias menyambut potensi perayaan tersebut, dan kehadirannya diyakini bisa memberikan semangat tambahan bagi para pemain di lapangan. Jika Bayern gagal menang atas Leipzig, mereka masih bisa menjadi juara, asalkan Bayer Leverkusen tidak meraih kemenangan saat menghadapi Freiburg pada hari Minggu. Carlo Ancelotti, yang sebelumnya santer diberitakan hampir pasti akan melatih tim nasional Brasil dalam waktu dekat, kini menghadapi situasi yang berbeda. Kabar terbaru menyebutkan
bahwa proses negosiasi antara Ancelotti dan pihak Brasil mengalami kebuntuan, membuat masa depannya kembali menjadi tanda tanya. Meskipun demikian, laporan terkini dari Marca menyebutkan bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, tidak akan menghalangi kepergian Ancelotti jika memang itu menjadi pilihannya. Klub tetap menunjukkan sikap profesional, dengan menghargai penuh komitmen sang pelatih asal Italia tersebut. Meski terdapat kemungkinan perpisahan, hubungan antara Ancelotti dan Perez tetap dikabarkan berlangsung dengan sangat baik. Keduanya disebut sepakat untuk menuntaskan musim ini bersama dengan suasana harmonis, damai, dan penuh profesionalisme. Arkadiusz Milik telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun lagi bersama Juventus. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat striker asal Polandia tersebut sudah lama tidak merumput akibat cedera. Sebelumnya, kontraknya dijadwalkan berakhir pada Juni 2026, namun kini diperpanjang hingga 30 Juni 2027. Mantan pemain Napoli itu mengalami cedera lutut yang kambuh berulang kali, memaksanya absen hampir 1 tahun penuh dari pertandingan. Laga kompetitif terakhir yang dijalaninya tercatat pada 25 Mei 2024, saat Juventus berhadapan dengan Monza. Dalam pernyataan resminya, Juventus mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Milik terkait perpanjangan masa kerjanya di klub. Langkah ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pengamat dan pendukung, mengingat sang pemain belum kembali menunjukkan performa di lapangan sejak lama. Tensi persaingan di bursa transfer musim panas kembali memanas. Dua raksasa Eropa, Chelsea dan Real Madrid, dikabarkan siap bersaing ketat dalam perburuan tanda tangan bek muda milik Benfica, Thomas Araujo. Pemain asal Portugal itu tampil menonjol sepanjang musim ini, dan menarik perhatian sejumlah klub elit berkat performanya yang konsisten, meski usianya masih muda. Namun, klub asal Lisbon itu disebut enggan melepas sang bek, kecuali ada klub yang bersedia membayar klausul pelepasannya yang mencapai 68 juta pounds. Baik Chelsea maupun Real Madrid, dikabarkan telah menjalin kontak informal dengan pihak Benfica untuk menyampaikan ketertarikan mereka, dan menanyakan ketersediaan sang pemain. Kendati demikian, belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh kedua klub sejauh ini, sehingga situasinya masih bersifat spekulatif dan dinamis. Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, semakin santer disebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Carlo Ancelotti sebagai manajer Real Madrid pada musim depan. Namanya mencuat setelah berhasil membawa Leverkusen tampil gemilang di berbagai kompetisi. Menariknya, Alonso dikabarkan telah menyiapkan strategi khusus jika ia benar-benar dipercaya menukangi Los Blancos. Ia disebut telah mengantongi 3 nama pemain yang akan coba diboyong ke Santiago Bernabeu guna memperkuat skuad Madrid. Menurut laporan Diario AS, Alonso akan berupaya mendatangkan Martin Zubimendi, gelandang bertahan Real Sociedad yang dikenal piawai menjaga lini tengah, Florian Wirtz, playmaker muda berbakat milik Leverkusen, serta Jonathan Tah, bek tangguh yang juga menjadi andalan Alonso di Bundesliga musim ini. Manchester United bertandang ke markas Athletic Bilbao untuk menjalani leg pertama semifinal Liga Eropa. Dalam laga tersebut, MU menunjukkan performa yang meyakinkan dan berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor telak 3-0. Sejak awal laga, MU tampil dominan dan sukses mencetak 3 gol di babak pertama, melalui gol Casemiro pada menit ke-30, dan 2 gol dari Bruno Fernandes di menit ke-37 dan 45. Bilbao kesulitan memberikan perlawanan, terutama setelah harus bermain dengan 10 pemain. Hasil ini menjadi bekal penting bagi MU menjelang leg kedua yang akan berlangsung di Old Trafford pekan depan. Tottenham menjamu Bodo Glimt pada leg pertama semifinal Liga Eropa, dan berhasil menunjukkan performa solid untuk meraih kemenangan 3-1 di kandang sendiri. Dalam laga ini, Spurs langsung unggul di menit pertama, lewat gol Brennan Johnson, kemudian James Maddison menambah keunggulan di menit ke-34, menutup babak pertama dengan skor 2-0. Di paruh kedua, Tottenham terus mendominasi dan memperbesar keunggulan melalui penalti Dominic Solanke pada menit ke-61. Meski begitu, Bodo Glimt sempat mencetak gol hiburan lewat Ulrik Saltnes di menit ke-83. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Tottenham jelang leg kedua di kandang Bodo Glimt pekan depan. Chelsea bertandang ke Tri Arena untuk menghadapi Djurgården dalam leg pertama semifinal Conference League. Dalam pertandingan ini, skuad asuhan Enzo Maresca tampil solid sepanjang laga dan sukses meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Chelsea menunjukkan efektivitas dalam menyerang dengan gol-gol disumbangkan oleh Jadon Sancho pada menit ke-12, Noni Madueke di menit ke-43, serta 2 gol dari Nicolas Jackson pada menit ke-59 dan 65. Djurgården sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Isak Alemayehu di menit ke-68. Hasil ini menjadi bekal penting bagi Chelsea saat menjamu Djurgården di leg kedua di Stamford Bridge pekan depan. Real Betis menjamu Fiorentina di Stadion Benito Villamarin dalam leg pertama semifinal Conference League dan berhasil meraih kemenangan tipis 2-1. Tuan rumah langsung unggul cepat melalui gol Abde Ezzalzouli pada menit ke-6. Fiorentina mencoba merespons, namun gagal mencetak gol di babak pertama, sehingga skor tetap 1-0 saat jeda. Memasuki babak kedua, Betis menggandakan keunggulan lewat tembakan jarak jauh Anthony, yang mengubah skor menjadi 2-0. Meski tertinggal, Fiorentina tetap memberikan perlawanan, dan berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Luca Ranieri di menit ke-72. Hasil ini menjadi modal penting bagi Real Betis saat melakoni leg kedua di kandang Fiorentina pekan depan.